سيدنا محمد وآله النور المذهب بالنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqul as-sami, wa yaqul hendaknya membaca as-sami'u orang yang mendengar. Wa yaqul hendaknya membaca as-sami orang yang mendengar mithla seperti sesuatu yaqulul muadzinu, yaqulu yang diucapkan al-muadzinu oleh muadzin. Yaqulu yang diucapkan al-muadzinu oleh muadzin. Jadi yang mendengar azan menjawab sama dengan orang yang azan. Kalau orang yang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawab Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi yang dengar laki-laki perempuan dengar orang azan jawabnya sama dengan yang orang yang azan, kecuali wal muqimu dan juga orang iqamah. Wal muqimu dan juga orang iqamah. Iqamah juga sunnah dijawab, bukan cuma azan. Ya kalau azan iqamah orang-orang Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, itu jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawab Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, jawab asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jawab. Jadi azan dengan iqamah disunahkan menjawab. Jawabnya sama dengan orang yang azan, sama dengan orang yang iqamah, kecuali illa fil hay'alataini, kecuali di dalam dua lafaz hay'alah. Dua lafaz hay'alah. Apa dua lafaz hay'alah? Hayya 'ala shalah dengan hayya 'alal falah. Maka jawabnya wa yaqulu, maka dia membaca. Wa yaqulu, maka dia membaca akibah kullin, setiap satu, setelah setiap satu dari hayalatin tersebut, terus la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, hayya 'alas shalah, jawab hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi semua orang azan iqamah jawabnya sama dengan orang yang azan iqamah, kecuali tadi dalam dua hayalatin. Jawabnya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, jawabnya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sama. Wa yukarriru dan mengulang-ulangi, dalika pada hayalatin tersebut, arba'an 4 kali. 4 kali kan hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali. Sama. Jawabnya juga la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, jadi 4 kali. Sama. Fil azani, di dalam azan, ba'dal hay'alataini, setelah dua hay'alah. Setelah dua hay'alah, hayya 'alas shalah dengan hayya 'alal falah. Sama. Wa illa fit tasbihi fa yaqulu. Wa illa fit tasbihi fa yaqulu. Nah. Wa illa, ya begitu pula fit taswidi, dalam kalimat taswid. Taswid itu as-salatu khairun minan naum, khusus subuh. Selain subuh tidak ada taswid. Ya, taswid itu kalimat as-salatu khairun minan naum. Apa jawabannya? Fayaqulu, maka dia mengucapkan sadarka wa fararka wa ana ala dzalika minasyahidin. Itu jawaban untuk as-salatu khairun minan naum. Hanya salat subuh. Selain salat subuh tidak ada salatu khairun minan naum. Ya, sabar. Wa fi kalimatil iqamah, dan di dalam kalimat iqamah, wa fi kalimatil iqamah, dan dalam kalimat iqamah, itu jawab iqamah qad qamatis shalah, jawabannya aqamahallah wa adamaha. Ma itu pendek sampai situ, ada panjangnya.
Di bawahnya ada aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ardu wa ja'alana min ibadi salihi ahliha. Aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ardu wa ja'alana min salihi ahliha. Jawabannya itu jawaban kalau qomat. Qamatis shalah wa qamatis shalah. Itu jawab itu. Aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ardu wa ja'alana min salihi ahliha. Itu jawabannya. Hafalkan. Sampai nanti dihafalkan. Nanti Rabu depan nananya nunjuk sembarangan mananya. Yang putri juga hafalkan. Sampai wa ayyab ta'an hendaknya berhenti. Wa ayyab ta'an hendaknya berhenti al-qira'ata membaca apa saja, membaca Al-Quran, baca kitab, baca apa aja berhenti. Lil ijabati untuk menjawab adzan. Lil ijabati untuk menjawab adzan. Jadi kalau kita tengah baca Quran lalu adzan, stop, simpan Qurannya. Ya, ente baca apa? Stop. Tonton TV, matikan, stop. Untuk menjawab adzan. Baca apa saja atau nonton TV, ketika dengar adzan stop, semuanya dengarkan adzan dan jawab adzan. Sabar. Wa yujiba hendaknya menjawab adzan. Wa yujiba hendaknya menjawab adzan ba'dal jima'i setelah berhubungan suami istri. Ba'dal jima'i setelah berhubungan suami istri. Sabar. Wal khala'i dan masuk WC. Wal khala'i dan masuk WC kan ketika berhubungan sama istri atau masuk WC tidak boleh jawab adzan. Kapan cara jawabnya? Sambil wassolati dan pada waktu sholat. Wassolati pada waktu sholat. Ente sholat lalu adzan, ya tidak usah jawab dulu. Kapan jawabnya? Wal khala'i dan masuk WC terus. Wal khala'i pada wal khala'i. Wal khala'i wassolati. Terus wassolati pada waktu sholat terus. Malam yatul selama tidak lama al-faslu pemisahnya. Malam yatul selama tidak lama al-faslu pemisahnya. Yang penting masuk WC berak lalu adzan. Tapi beraknya tidak terlalu lama, ya sekitar 5 menit wajar kalau orang berak 5 menit. Keluar dari WC langsung kita jawab adzan. Jawab semuanya borongan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Begitu jawabnya borongan. Atau ketika sholat, selesai sholat jawab. Tapi kalau terlalu lama apa misalnya ente berak umpamanya karena ente beraknya sekilan, tahu sekilan? Bahasa Indonesianya sembelit. Tahu sekilan yang keluarnya payah. Pernah ente sekilan, sembelit pernah? Beraknya keluarnya payah. Keluarnya segini lagi, sakit hati, udah nonggeng sana, nonggeng sini, keluarkan tenaga dalam, keluarnya segini, namanya sembelit, bahasa Indianya sekilan. Ya. Saking sakit perutnya lama setengah jam nanti berak, ya, habis nanti keluar, udah, itu udah terlalu lama pemisahnya, tidak usah dijawab, karena terlalu lama, pemisah antara adzan dengan nanti keluar WC. Tapi kalau itu sebentar, cuma 5 menit, 10 menit, itu wajar orang kira. Ya, Samir. Watusannu dan disunnahkan. Watusannu dan disunnahkan as-sholatu membaca sholawat. As-sholatu jadi sholat. Sholat itu ada banyak arti. Ada sholat artinya sholat seperti biasa 5 waktu. Ada juga sholat artinya doa. Ada juga sholat artinya baca sholawat. Watusannu dan disunahkan as-sholatu membaca sholawat ala Nabi atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik alaihi. Kapan disunahkan baca sholawat? Ba'dahu setelah azan. Ba'dahu setelah azan. Jadi setelah azan la ilaha illallah. Sebelum membaca Allahumma rabbana hadi wa tamma baca sholawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana hadi wa tamma sholatul qaimah. Kalau sampai maka ya dulu kemudian membaca itu bacanya itu Allahumma rabbah hadhihi Allahumma dia baca doa pada setelah azan Allahumma rabbah hadhihi da'wati tammah was salatil qaimah ati sayyidina Muhammadin bukan ati sayyidina bukan jadi maf'ul ati sayyidana ulang Allahumma rabbah hadhihi da'wati tammah was salatil qaimah ati sayyidina Muhammadin
Wal adzanu adzan afdalu lebih utama minal imamati dari jadi imam. Wal adzan dan adzan afdalu lebih utama minal imamati dari jadi imam. Gum, Rizki, Raja, gum, Doni, gum, mana surah. Ustaz. Lebih gum, yang tiga gum. Kiri. Ada gum, nih siapa yang bisa badan nih? Ada gum, Juli. Gum. Rizki Ramadan, gum. Gum. Sampai yang tidur nanti berdiri. Udah, lanjut. Dibagi. Gum. Mana dia? Pojok. Udah sana itu pojok. Man. Gum. Yali, gum. Dibagi Runa. Pojok Mayali, Mayali. Wal azanu dan azan, malah sundurna lihat. Wal azanu dan azan afdalu itu lebih utama minal imamati dari jadi imam. Ya, minal imamati dari jadi imam. Jadi lebih besar pahalanya orang azan daripada orang jadi imam. Kenapa yo? Karena kalau orang imam paling mimpin hanya 100-200 orang. Kalau orang azan mimpin berapa tuh? Dengar suaranya berapa orang? Lebih banyak mana? Lebih banyak makmum yang datang ke masjid atau lebih banyak orang yang dengar azan? Dengar azan. Ya dengar apalagi pakai mic. Wow, azannya sampai ribuan orang dengar. Sedangkan imam mimpin sholat paling hanya 10-100 orang. Kalau azan dengarkan suara azan sampai ribuan orang, hingga orang dengar suara azan masuk waktu orang sholat. Nah, orang sholat. Kalau imam udah terima jadi imam, orang mau ke masjid memang udah dengar azan. Nah, yang sedangkan yang azan itu menyadarkan orang. Apalagi adanya cantik suaranya. Nah, kalau cantik enak tuh ya, dengar suaranya enak, nikmat adanya. Kalau udah suara jelek, ya kadang-kadang makanya yang azan tuh tahu diri. Kalau udah suara jelek tidak usah azan, ngerti merusakkan mic. Makanya mic cepat rusak. Dapat 2 bulan ganti sumbangan. Itu gara-gara yang jelek-jelek itu ada. Nanti kalau ada yang jelek suaranya dan stop turun kan, rusak mic nanti. Untung micnya yang rusak. Ya sumbangan hanya 3.000. Nah, kalau yang rusak amplinya nih, amplinya 2 juta tuh. Sumbangan berapa nanti? Ya baik. Samir. Wayusannu dan disunnahkan. Wayusannu dan disunnahkan al-jam'u menggabung. Al-jam'u menggabung bainahuma di antara azan dengan iqamah. Azan dengan iqamah. Jadi siapa yang azan disunnahkan dialah yang qomat. Nah, baik. Jadi entis kalau ente azan jangan sampai orang lain yang qomat. Rugi ente, ngapa pahala ente berkurang. Ente lete azan yang qomat yang lain. Jadi sunnahnya dia azan, dia qomat. Jangan berikan ke orang lain. Jadi kalau untuk urusan pahala, ya untuk urusan pahala enggak usah ngalah. Ah, jadi ngerti? Makruh ente untuk urusan pahala, urusan ibadah ente ngalah. Contoh, di depan ente ada saf kosong. Ya, ada saf sholat kosong. Jangan ente nyuruh orang lain, makruh ente. Ya, bodoh ente namanya, makruh. Kalau untuk urusan ibadah pahala jangan ente ngalah, ente yang maju. Nah, jadi kalau saf kosong jangan nyuruh orang, ente yang maju. Kalau ente nyuruh orang, itu makruh. Udah tak dapat pahala, ente dapat makruh, rugi. Jadi ente kalau untuk urusan pahala ibadah enggak usah ngalah. Tapi kalau untuk urusan dunia, ngalah. Dianjurkan ngalah. Contoh, namanya kan dibagi kayak semalam dibagi susu kan? Kapan semua satu putih kapan? Nah, ketika bagi susu yang dapat minum, nanti dapat dulu. Ya. Sebelah nanti ada anak yatim, jangan anak yatim dulu. Nanti untuk urusan makanan. Kalau itu kan enggak. Kalau urusan makanan lu tak ada ngalah. Nanti kalau perlu nanti 2 piring. Tapi kalau untuk urusan sop maju ke depan ngalah, ini bodoh namanya. Jadi untuk urusan ibadah tak usah ngalah. Termasuk lagi azan. Disunahkan yang azan langsung qomat. Jangan tinggalah itu udah azan nanti itu ya umat itu enggak usah rugi nanti. Pahala enggak usah ngalah. Kayak nanti mama mudah-mudahan semua jadi orang kaya semua. Amin amin amin. Lalu kampung ente ada laporan dari warga Pak Haji. Ini masjid udah lama di Pak Haji. Udah 50 tahun mau dibangun Pak Haji. Mana di Pak Haji kita sumbangan Pak Haji? Enggak usah sumbangan. Berapa totalnya? 20 miliar aja. Anak sendiri. Yang lain tidak sesumbangan, anak sendiri. Mantap Pak Haji. Tidak usah ngalah nih. Kayak rencananya masjid Peneram, masjid yang Peneram ada makam Kiai Fadul Bari yang banyak masuk.
nanti ziarah ke bendera? Pernah. Semua santri pernah. Nanti makanya santri baru, ya yang putra putri juga kan ada sumbangan untuk ziarah nanti tur. Santri putra 200.000. Tiap bulan dicicil 20. Insya Allah nanti sebelum Ramadan tur santri putri juga. Cuma dipisah harinya. Nah nanti ziarah dari Batu Layang, kita dulu Bari, Habib Husin, langsung ke Habib Amin. Habib Amin. Nah, langsung ke pantai. Wah. Ziarah ke pantai. Ke bujuk apa? Bujuk kura-kura. Bujuk ubur-ubur. Ya tidak apa-apa boleh. Itu ke pantai boleh, penting niat. Ada dia niat. Nah kalau nanti niatnya untuk refreshing, biar tidak sumpah apalah atau tentang, boleh dapat pahala. Dianjurkan, bahkan Nabi menganjurkan kita tuh kalau Islam dianjurkan untuk tamasya. Tamasya ini refreshing untuk menenangkan pikiran. Nah, niatnya betul. Tapi kalau niatnya pada nah ke pasir panjang apa? Cari cewek itu. Jadi kalau ente niatnya salah, ya ikut dia. Kalau ente niatnya salah, ke pasir panjang ente mau cari cewek, umpamanya ente nyampe Batu Layang kena tabrak, matinya suul khatimah, mati juga. Mati. Tapi kalau ente niat ke pasir panjang, kalau anak niat ke pasir panjang, anak mau ziarah dulu Batu Layang, Peneran, di Usin, di Manambur, di Amin, baru ke pantai, dan di pantai niatnya refreshing biar anak tenang, ya tidak sumpah nanti di pondok apalah nyaman, dapat pahala. Tergantung niat. Yang tahu niat hanya ente dengan Allah. Ayo. Kalau ente niatnya salah di air nasihat, tabrakan ente, matinya suul khatimah, neraka tempat ente. Nanti, ayo. Jadi sampai apa tadi? Jadi jangan ngalah. Jadi di masjid Peneran itu masjid yang makamnya Khairul Bari itu insya Allah perlu dirobohkan dan masjidnya udah puluhan tahun. Anggarannya 15 miliar. Mendengar berita anggarannya 15 miliar. Yang nanggung cuma 3 orang. 3 orang ya. 15 miliar cuma 3 Pak Haji yang nanggung. Nah, kalau di masjid kampung ente kan anggaran cuma 500 juta, satu kampung tak selesai. Sampai kambing pun nyumbang, ayam nyumbang, dah selesai. Kenapa? Bukan tak kaya. Banyak orang sekarang ini kaya harta, miskin hati. Yang paling sulit zaman sekarang nih cari orang yang kaya hati. Dia tidak terlalu kaya, tapi dia kaya hati. Contohnya alumni Al-Jihad. Ini ada berapa alumni Al-Jihad ini bangunan ini dulu. Ada salah satu alumni Al-Jihad. Dia termasuk kaya. Jadi kita telepon, Assalamualaikum. Ini pondok sedang membangun. Ente siap berapa nyumbang? Siap, anak nyumbang 500 sak minggu depan. Dapat minggu depan, tidak ditelepon, dibasi loh, tambah seminggu lagi. Dapat 2 minggu baru telepon. Assalamualaikum, gimana janjian? 500. Astagfirullah, lupa. Tenang, minggu depan. Dibasi lagi 3 minggu dalang-dalang. Bukan cuma seminggu, 3 minggu dibasi. Astagfirullah, lupa aja. Besok mau diantar. Dibasi lagi, bukan besok, 1 bulan basinya. Ya Allah, lupa lagi. Udah sampai pondok jadi tak ada nyumbang. Padahal kaya. Jangankan 500 sak, pabrik semen di Pontianak bisa disumbang. Tapi sampai pondok jadi enggak ada. Bahkan ada endaknya ke santri alumni yang cuma kerja bangunan nyumbang sampai 5 juta. Tak nyangka. Kenapa? Karena tadi kaya hati. Jadi yang banyak sekarang ini kaya duit, miskin hati, pelit. Makanya orang pelit banyak penyakit, orang masin jatuh miskin. Nanti kalau di pondok nanti mudah-mudahan semua balik jadi orang kaya semuanya. Jangan sampai kalau itu udah kaya nanti balik, jangan sampai. Di Leo, Gum. Leo, ada sani wahid. Gum. Patir, Gum, mana? Pojok. Leo, Patir, Gum. Ada sani Isnin. 2. Wahid, Isnin, Gum. Iqbal Ma'aman, Andika. Fadil, Gun. Fadil, Iqbal, Gun. Ayo bersurah. Siapa yang ngantuk berdiri? Berdiri sampai selesai taklim. Dah lihat. Umpamanya nanti punya kayu semuanya. Ada yang jadi bos kodok, umpamanya bos apa gitu. Sangat kayu, ada punya supermarket 10 putih. Satunya punya pom bensin 22 peti. Satunya punya pabrik gas LPG. Satunya punya
pabrik ayam, pabrik semua. Satunya punya pesawat 20 detik. Punya bandara, punya mall. Mana kita tahu rezeki? Lu nggak nyangka deh. Banyak alumni Al-Jihad yang dulu di sini, dulu angkatan zaman dulu ya, yang dulu di pondok. Ya Allah, songkonya koyak-koyak, kancing bajunya saat sebuti, kena gatal-gatal, ya gatal-gatal semua, miskin lah. Masya Allah ketika balik dapat 10 tahun datang ke pondok, ya, datang ke pondok bawa pakai mobil ya. Kau kayu tejong, udah alhamdulillah mas, usaha kecil-kecilan, usaha apa? Miara ayam 10.000, miara ayam 10.000, jadi bos ayam. Nah, jadi kalau nanti udah kaya, jangan sampai guru ente nelpon. Ente kalau kaya ente telepon. Assalamualaikum mas. Salam. Mas pondok perlu waktu mas. Ya, banyak perlunya. Enggak, sekarang pondok sangat perlu. Kebetulan kita bangun ini masih kurang 100 juta. Sikitnya tak mas. Orang kaya 100 juta tuh tak ada apa-apanya. 100 juta tuh orang kaya tuh beli tusuk gigi. Jadi bangunan pondok perlu berapa juta mas? Namanya ya. Perlu 100 juta. Udah mas, anak transfer bukan 100 juta, 100 miliar. Coba tak mas? Itu baru. Ngerti? Insya Allah hidup ente tambah berkah. Ini pondok sampai kaya, pondok minta. Pondok minta ya Allah, dijanji-janjikan sampai pondok jadi tak datang-datang semennya. Ada juga, ya mah pernah ada alumni kayu, kayu, mas WA dia. Ini pondok masih perlu bangunan. Kan kalau Abi bersumpah tidak meminta sumbangan. Kalau mas tidak bersumpah, mas WA yang kaya. Ya kaya mas WA. Siap mas, Allah mas, insya Allah besok anak transfer, minta rekening mas. Oh dalam hati mas, kaya kan? Mobil tak salah tuh 3-4 butik. Dalam hati mas, ini paling sedikit 100 juta. Jatuh tak jatuh 10 juta lah nyumbang pondok. Dalam hati mas, nanti cantik diberikan ke Abi, biar Abi tambah senang kan. Sekali masuk ting besok aja. Bukan. Alhamdulillah 200, bukan juta, 200.000. Rasa-rasa nak mas mau pingin membalikan lagi 400 balik. Cuma beri 200.000 bikin dosa apin mas ya. Makanya mas tak sama semua ini karena sakit mas teman lihat 200.000. Sakit mas. Kalau masuk 200 juta langsung sembuh mas. Jadi nanti kalau nyumbang pondok ente jadi nanti kalau kayu nyumbang jangan bikin malu. Mobil 4 butik bersusun cuma nyumbang 200.000 bikin malu jadi. Ya nyumbang 20 juta gitu pondok. Ente pergi ke pondok, jangan lupa pergi ke pondok sekali-sekali. Bantu kaya orang kaya itu tak sibuk, orang kaya itu tak megang duit. Orang kaya tak megang duit di gocek tidak, dia pakai HP ya. Transfer. Ya sekali-sekali diajak anak buah plus mobil pakai mobil Ferrari yang 12 miliar tuh. Dia jalan set pergi ke pondok. Depan mah lihat mas, assalamualaikum mas turun dari KEN tuh. Lihat ini mas tutup kan istiqomah duduk di depan rumah. Dia pergi kena melati. Masya Allah, tidak 10 tahun berarti lihat mas kan duduk-duduk dia salaman. Mas, Masya Allah, mobil Ferrari kata mas. Alhamdulillah mas, lihat deh. Alhamdulillah mas, Masya Allah, punya berapa? Punya 5 ya mas. Ya Allah, mas tuh ingin punya Ferrari. Oh mau mas, ambil nanti besok nanti satu. Itu baru santri. Baru mas izin mas, anak mau main-main ke pondok, mau lihat pondok, mau izin mas mau kamar santri, takut ada kurang apa? Nah, dapat setengah jam nih. Ini pondok nih mas sebenarnya mas, tidak pantas lagi nih mas. Ya ini pondok pondok putra tidak pantas lagi mas. Ini udah pantas direnovasi mas. Ya mas pingin tuh lantai 5. Semua nanti pakai AC, pakai aja. Mas pingin mas, cuma duitnya tidak ada. Tenang mas. Ya insya Allah besok udah kita roboh mas, kita mulai mas. Santri kemana? Santri kan? Santri kita menginapkan di hotel mahkota selama. Sekundarian ya. Mas bangun. Pir. Nanti.
ente kaya. Jadi intinya kalau ente kaya jangan lupakan perlu ente, biar tambah barokah. Bangga nanti ente punya anak. Masya Allah, ketika anak ente datang sini, ente ngantar anak ente mundur. Com, ini yang bangun dulu putra, apa sendiri? Wah, kemana anak ente? Terkenal anak ente di kalangan kawan yang ini anak Pak, anak mamanya, anak siapa nih mamanya? Anak Pak Aziz, siapa nih? Arif dari Pinju. Anak Pak Aziz. Ditanya apa ente Pak Haji Arif ada di sini? Iya Pak, apa anak lu di sini? Aku bisa bangun, ini mahal miliaran. Bu satu bojengkol. Sesuai Pinju bojengkol dia. Ya, kalau bersimpel aja kalau dia ngirim jengkol pakai helikopter. Sambil terus. Syartul mukini dan syaratnya orang yang iqomah. Jadi orang iqomah itu ada syarat. Syartul mukini dan syaratnya orang yang iqomah. Terus al-islamu yang pertama Islam. Jadi orang yang qomat al-islamu orang Islam. Artinya gimana? Umpamanya tadi yang azan Islam. Yang azan Islam. Alhamdulillah, pokoknya raja azan. Setelah raja azan, ya, tiba-tiba diberi duit. Raja, habis azan nih selesai azan, habis sholat sunnah dipanggil, ada orang panggil raja. Anak beri ente 1 juta, tapi murtad itu keluar dari Islam. Alhamdulillah, umpama nih raja ya. Raja akhirnya mau murtad, iyalah tak apa. Lalu raja masuk agak usulah. Masuk agak usulah. Raja Islam apa murtad? Tidak boleh dia komat, tidak boleh dia komat. Kenapa? Karena bukan Islam lagi. Jadi syaratnya orang komat harus yang pertama al-Islam, harus ada agama Islam. Yang kedua, tamyiz, harus tamyiz. Tamyiz apa? Bukan orang balik. Tamyiz itu kalau dari umur 7 tahun ke atas atau orang yang bisa membedakan baik buruk, panas dingin, siang malam, apalagi dua warna itu tamyiz. Coba kita tes, tamyiz tadi. Ini kecil ini. Izen. Ini tamyiz apa enggak nih? Izen. Ini mic warnanya apa ya? Hitam. Ini warna apa nih? Warna apa ini? Warna apa? Kuning. Kuning bolehlah masuklah. Terus lihat nih, tamyiz ya ini. Ini ganteng atau jelek? Tamyiz takut dia. Bunyi lagi dia. Itu tamyiz. Ini contoh tamyiz. Nah dia dekat sini. Hanya Abdullah. Berdiri Abdullah. Berdiri. Nah, ini warna apa nih? Biru. Sekarang malam apa pagi? Pagi. Besok hari apa? Sekarang hari Rabu. Besok hari apa? Habis Rabu hari apa tuh? Minggu. Habis Rabu atau Jumat? Lailatul Ahad. Rabu, habis Rabu, Kamis atau Jumat? Ahad. Nah, 2 hari enggak masuk, ya enggak masuk. Nah, ente mau enggak naik dari lantai atas keloncat ke bawah? Mau enggak? Beli 1.000 mau. Nah, terus lihat. Nah, emas dengan Wahidin datang sana. Habis dia. Daripada punya ya. Pasti Abdullah tak boleh. Tompel. Ngerti? Tak boleh ngolok orang. Nanti tak boleh ngolok kawannya. Dengarkan santri. Pertama, ustaz diam, hati-hati. Jangan ngolok orang. Kamu itu punya kawan, kaki ini cacat, lalu dia ngolok, hati-hati. Wa jazaa'u sayyi'atun mithluha. Balasan orang ngolok-ngolok nanti Allah balas. Anak ente nanti itu. Atau bisa jadi ente nanti. Ente tabrakan dan tutup dari sini kakinya berpotong, dua-duanya gitu. Makanya hati-hati. Ya. Dalam Al-Qur'an wa jazaa'u sayyi'atin, balasan yang berbuat jelek sayyi'atun mithluha. Allah balas jelek. Ente ngolok-ngolok kena ente atau kena anak ente. Hati-hati mulutnya. Jaga mulut. Nanti jangan sampai ente ngolok kawan ente. Kena ente ya. Bisa jadi ente atau anak ente atau istri ente atau bapak ente nanti. Semua keluarga ente bisa jadi kena. Nanti. Nah, Samir terus. Wa yustahabu dan disunnahkan. Wa yustahabu dan disunnahkan antakuna hendaknya ada.
Antakuna hendaknya ada al-iqamah tu iqamah, qomat itu terus fi ghairi maudil adzan pada selain tempat azan. Pada selain tempat azan. Jadi disunahkan ente azannya di sini. Qomatnya sunnahnya jangan di sini, cari tempat lain. Qomatnya di sana ya. Sama dengan ente sholat wajib dengan sholat sunnah. Sebenarnya ente sholat wajib, tadi sholat wajib di sini. Sholat sunnahnya jangan di sini, ente pindah. Mundur sana sini mundur. Begitu pula ente disunahkan juga dianjurkan tiap sholat sunnah jangan di satu tempat. Umpamanya ente sholat duha ambil 8 rakaat, 2 rakaat di sini, pindah 2 rakaat di sini, pindah 2 rakaat di sini. Ngapa kata ulama? Biar nanti di hadapan Allah banyak bumi-bumi yang bersaksi di hadapan Allah. Kata bumi sebelah sini, Allah, dia ini pernah sholat di atas sana. Kata sebelah sini, dia pun pernah sholat di atas sana. Sana banyak saksi yang menyebabkan Allah mengampuni dosa itu karena banyak saksi. Jadi sebenarnya gitu ya, pindah-pindah. Samir. Wabisautin dan komat itu wabisautin dan dengan suara. Wabisautin dan dengan suara akhfadha yang lebih rendah minal adzani dari azan. Jadi komat suaranya tidak usah terlalu nyaring. Azan nyaring, komat kecilan. Ini kadang-kadang ada orang tak paham mana azan mana komat nyaring, malah komatnya lebih nyaring. Ya, tidak usah. Azan nyaring, komat tidak usah terlalu nyaring. Sunnahnya saya. Wal iltifatu dan noleh. Wal iltifatu dan menoleh fil hayy alati pada kalimat hayy ala sama dengan azan. Qomat dengan azan sama. Ketika hayy ala sholat noleh, hayy ala falah noleh. Terus. Wa in adzana jika azan jama'atun berjamaah. Azannya berjamaah, ramai-ramai. Azannya barengan. Ini semua azan nih. Azannya barengan. 1, 2, gitu. Coba tes. Azannya 1, 2, 3. Yang perempuan harus ikut. Perempuan harus azan. Perempuan komat ya. Umpama azannya barengan, cuma karena kebetulan ada acara lomba azan seluruh dunia. Pesertanya 50 orang yang ganteng-ganteng pakai suara cantik-cantik, suara keren-keren. Dari Mekah, dari Saudi, dari Pontianak, dari keren suaranya. Lalu azan barengan. Gimana kalau azan barengan? Lanjut. Wa in adzana jama'atun. Wa in adzana jika azan jama'atun rombongan. Terus fayuqimu maka qomat. Siapa yang qomat? Di antara yang azan ramai, fayuqimu maka qomat ar-ratibu imam tetap. Ar-ratibu imam tetap. Umpama di azan di masjid di mushola nih, mushola. Yang azan semuanya azan. Rombongan. Siapa nanti yang qomat? Yang qomat ar-ratib imam tetap. Siapa imam tetap? Namanya mas jadwalnya, mas yang qomat. Terus Tsummal awwalu kemudian yang pertama. Siapa tadi yang suaranya keluar pertama? Rombongan. Siapa yang lebih yang mulai Allah, mulai dulu itu yang qomat selanjutnya. Terus maka kemudian diundi. Kemudian diundi terus in adzanu jika mereka azan ma'an bersamaan. Atau boleh juga diundi. Kata satunya udah selesai azan ramai-ramai. Ana yang komat, ribut mau kelahi. Pokoknya ana lebih ganteng, ana kan juara 1. Enggak bisa, ana juara 2. Kalau dia ribut, undi, catat namanya, undi kocok. Siapa yang keluar? Dia yang komat. Ya. Umpamanya berebut, terus. Wal iqamatu dan yang komat binadhari imam dengan pandangan imam. Nah, jadi juga komat umpama kalau azan biasa boleh juga imam nunjuk komat. Komat. Ya. Bukan nunjuk, imam merintahkan. Kadang-kadang kan udah mulai. Komat. Atau kan sebelum masih nunggu imam kan baca selawat kan? Baca lalu imam datang. Biasa imam pakai isyarat gini, enggak ngomong komat. Kadang-kadang ada kalau mas, komat kalau mas. Kadang-kadang juga ada imam biasa maju-maju begini. Ada kan? Itu apa artinya? Komat. Ada pakai gitu kan? Ada. Nah, pakai tepuk tangan. Jangan tepuk pramuka. Tepuk angin.
Macam-macam tepuk tangan. Jadi yang komat nanti imam yang menentukan. Ya, sadar. Nah, kalau di bata-bata tuh biasa kalau subuh, ciri khas bata-bata subuh. Gimana? Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim la yaghfiru dhunuba illa rabbul alamin ilahi ya karim faghfir dhunubana. Gitu. Kalau di bata-bata itu ciri khas kalau subuh. Juga di bata-bata kalau setelah taklim baca no kalamun qadimun la yumallu sama'u tanazza an qawlin wa fi'lin wa niyatihi astaghfir min kulli da'i wa nuruhu dalilun li qalbi inda jadi wa laylatina ya rabbi mahtiyani bisirri ulubi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqalati wa ya rabbi Kok lupa mas, dia lama enggak dibaca. Nah, kalau udah dua yang biasa sini. Subhanakallahumma wa bihamdika. Baca subhanakallahumma wa bihamdika